Cek HP-nya ada yang enggak Telegram. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah atau tauhid atau keimanan. Pelajaran ini pelajaran paling penting karena merupakan pelajaran dasar dan fondasi bagi setiap muslim. Artinya Islam itu akan bermanfaat apabila dibangun di atas akidah, di atas keimanan, di atas tauhid. Bahkan menjadi bernilai suatu amalan, misalnya sholat, itu akan ada pahalanya sholat itu apabila dibangun di atas tauhid, di atas iman. Dan akidah merupakan penentu derajat manusia di dunia maupun di akhirat. Manusia derajatnya diukur dengan keimanannya. Karena itu yang mendorong ketakwaan seseorang. Dan takwa yang hakiki adalah takwa yang ada di dalam hati. Hanya Rasulullah SAW mengisyaratkan ke dadanya 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan manusia dan jin dalam rangka untuk beriman, dalam rangka untuk mentauhid Allah. Itu tidak ada manusia yang paling penting daripada meningkatkan iman, daripada bagaimana iman kita ini bertambah dan semakin kuat. Dan keimanan ini, tauhid, merupakan sebab baiknya hati seseorang. Hati seseorang baik buruknya itu tergantung dari benar tidaknya keimanannya. Apabila salah keimanannya, akan rusak hatinya. Jadi untuk memperbaiki hati harus dengan keimanan, dengan tauhid, tapi dari sumber yang benar. Kita lanjutkan perkataan beliau dan mulai sore ini kita masuk ke dalam inti materi, inti kitab. Jadi sudah setahun kita pelajari ini, kitab ini, itu masih mempelajari tentang muqaddimah, pendahuluan. Selanjutnya kata beliau, faida kilalaka, apabila dikatakan kepadamu, man usulus salasatul lati yajibu 'alal insani,
tiga dasar yang wajib bagi manusia itu apa? Nah, apa tiga dasar yang wajib diketahui setiap manusia? Di sini bahkan beliau setiap manusia wajib mengetahui tiga perkara ini. Bukan hanya wajib bagi setiap muslim, tapi setiap manusia. Al-usulu, tiga dasar. Usul itu jam'u aslin. Al-usul jam'u aslin, jamak daripada asal. Apa asal itu? Wa huwa ma yubna alaihi ghairu. Asal itu sesuatu yang dibangun di atasnya, di atas dasar itu. Jadi landasan atau pondasi itu asal. Di asal Islam itu ini tiga perkara. Wa min dzalika aslul jidar, seperti pondasi tembok. Wa huwa asasuhu, pondasi tembok itu, asal dari tembok itu adalah pondasinya. Jadi pondasi, asal itu sudah menjadi bahasa Indonesia dari kata aslun. Wa aslu syajarah, akar pohon, alladzi yatafarra'u minhu al-awsam. Kalau akar pohon atau batang pohon adalah yang dari batang itu keluar cabang-cabangnya. Sebagaimana firman-Nya, alam taro, tidakkah kamu melihat? Kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan atau membuat suatu permisalan. Jadi di sini Allah akan membuat suatu permisalan dari sesuatu yang maknawi, sesuatu yang nggak nampak. Oleh Allah akan dibuatkan permisalan dengan sesuatu yang nampak supaya lebih paham, supaya lebih bisa dipahami. Apa yang Allah buatkan permisalan? Kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu suatu yang tidak nampak. Maka akan dibuatkan oleh Allah permisalan dengan suatu yang nampak supaya dipahami. Sehingga nanti ketika menghadap Allah tidak ada alasan saya tidak paham karena nggak nampak. Nah, itu maksud daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak membuat permisalan-permisalan. Dari sesuatu yang enggak nampak dibuatkan permisalan yang nampak. Di sini kalimatan thayyibatan adalah la ilaha illallah. Ya. Kalimatan thayyibatan yang dimaksud di ayat ini adalah la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini Bahar, kosong Bahar. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Kata Allah, kalimat yang baik yaitu la ilaha illallah seperti pohon yang bagus. Yang nampak yang mana? Pohon, ya. Yang enggak nampak kalimat, ucapan enggak nampak. Asluha sabitun, dasarnya kokoh. Wa far'uha, dan cabangnya bisa di langit. Nah, dengan permisalan ini maka akan paham kita. Karena Allah dibuatkan permisalan yang enggak nampak menjadi nampak. Itu semua ayat dan hadis memang Allah membuat permisalan-permisalan itu dalam rangka itu. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membuat satu kitab namanya Al-Amsal.
Al-amsal fil Quran. Jadi permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran disendirikan. Di sana disebutkan semua ayatnya yang menjelaskan permisalan-permisalan supaya manusia lebih paham lagi. Di sini kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah itu disebut dengan yaitu ucapan la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah. Kalau ditanya kalimat thayyibah itu apa? Yaitu ucapan la ilaha illallah. Kalimat ini disebut juga kalimatul ikhlas. Kalau ditanya kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Atau juga disebut kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Nah, karena maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk menegakkan kalimat tauhid. Ditegakkan pada dirinya. Berarti kalimat la ilaha illallah ini kalau mau disamakan dengan pohon tadi, itu adalah benihnya. Benih apa? Jagung apa padi? Nah, itu yang ditanam di dalam hatinya. Apa yang ditanam di dalam hatinya? La ilaha illallah. Nanti akan dibahas secara mendalam tentang kalimat ini. Nah, nanti dari kalimat la ilaha illallah itu akan keluar berupa ibadah kepada Allah saja, keluar berupa amal soleh, keluar berupa ketaatan, keluar berupa akhlakul karimah. Yang berbuah, kata Allah masih dilanjutkan surat Ibrahim itu, akan berbuah setiap saat. Sehingga bagi orang yang menanam kalimat tauhid di hatinya, seluruh yang keluar dari dirinya itu adalah kebaikan-kebaikan. Kullahin, kata Allah, setiap saat. Setiap saat yang keluar dari orang itu adalah kebaikan-kebaikan. Demikian kalau kalimat tauhid sudah ada di dalam hatinya, seluruh yang keluar dari manusia itu berupa kebaikan-kebaikan. Nah, itu mana asal. Jadi ini tadi pembahasannya 3 dasar yang wajib diketahui manusia itu apa. Dan kita sedang membahas makna dasar. Kalau ayat ini bahas, ini karena menjelaskan tentang pokok tadi. Asluha sabitun. Pohonnya itu kokoh. Fakul maka jawablah. Masih ini ya. Hadhil usulus salah satu. 3 dasar ini yang wajib diketahui manusia. Yashiru bihal musannifu rahimahullah ilal usulillati, ini mengisyaratkan, ini termasuk karomahnya dari penulis kitab ini ya. Beliau bisa menulis sebuah kitab yang ya, karena barokahnya kitab ini kitab paling dasar untuk pelajaran akidah, dan tidak ada pondok-pondok ahlus sunnah, ma'had-ma'had ahlus sunnah yang melewatkan kitab ini. Bahkan ini wajib dihafal. Kitabnya itu dihafal sebelum diterangkan. Nah, sebelum diterangkan maksudnya, maknanya ini harus dihafal oleh santri. Lembaga-lembaga Islam ahlus sunnah pasti akan menjadikan kitab ini sebagai awal pelajaran akidah. Kenapa? Karena di dalam kitab ini membahas dasar ini. 3 dasar ini mengisyaratkan ilal usulillati yus'alu anhal insanu fi qabrihi. Karena 3 dasar ini merupakan 3 soal yang akan ditanyakan pada setiap manusia ketika masuk alam kubur.
Tiga dasar itu adalah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah, orang itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan pertama man rabbuka kalau dia tidak mengenal Allah. Artinya tidak belajar akidah, tidak belajar ilmu tauhid, tidak belajar keimanan. Ya, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Wa ma dinuka, apa agamamu? Nah, dan pertanyaan kedua dari malaikat mungkar nakir kepada manusia ketika masuk alam kubur, alam barzakh. Pertanyaan wa ma dinuka, apa agamamu? Orang tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini kalau dia tidak mengerti din. Bahwa ad-din itu kalau diterjemah itu diartikan agama. Dinul Islam, agama Islam. Ad-din itu punya 3 rukun, yaitu al-iman, al-islam atau al-islam, al-iman, al-ihsan. Al-islam punya 5 rukun, al-iman punya 6 rukun, al-ihsan punya 1 rukun. Islam 5 rukun. Yang pertama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat punya rukun-rukun dan syarat-syarat. Rukun Islam yang kedua adalah as-shalah, iqamatus shalah, menegakkan salat, itu juga punya rukun-rukun dan syarat-syarat. Kewajiban, bahkan salat itu punya rukun, punya syarat, punya rukun, punya kewajiban, punya sunnah. Coba kalau kita nggak belajar atau belum mendalami. Kalau saya tanya sekarang, apa artinya syarat sholat? Nah, mungkin Pak Tahir bisa jawab. Tahir, apa artinya syarat sholat? Syarat sahnya sholat, artinya dulu, bukan macamnya. Nah, kan kalau nggak didalami, dan nanti pertanyaan malaikat mungkar nakir itu apa? Madinuka, ya. Yang kedua, apa artinya rukun sholat? Yang ketiga, apa artinya kewajiban sholat? Yang keempat, apa artinya sunnah-sunnah sholat? Ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, ada sunnah sholat. Pertama syarat sholat dulu. Apa artinya? Ini harus sholat, ya. Jadi Islam, dinul Islam itu membahas nanti secara rinci. Lah kalau nggak mau belajar, alasan sibuk dengan dunia itu tidak dibenarkan, tidak diterima oleh Allah bagi orang yang alasan sibuk sampai nggak ngaji, nggak taklim. Allah berfirman, fa'amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mementingkan dunia. Apa kata Allah? Fa'innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembalinya. Artinya tidak boleh di dalam diri kita ini mendahulukan, mengutamakan dunia. Akhirat, kita ini dicipta untuk akhirat. Itu yang harus didahulukan. Kalau kita mendahulukan akhirat, pikiran kita akhirat, kesibukan kita akhirat, dunia katut, kata orang Jawa. Nah, agamamu kena dunia katut. Tapi lek dunia yang kamu kejar, dunia belum tentu, akhirat nggak kena, kayak gitu. Nah, kalau rukun sholat, Amir? Rukun sholat artinya apa? Iya kan? Nah, belum dipelajari kan? Itu kan fikih, ya. Kemudian kewajiban sholat, mungkin Pak Har ada. Saya Pak Har, apa kewajiban sholat? Suatu yang harus dikerjakan ketika sholat, apabila ditinggalkan sengaja maupun tidak, sholatnya batal. Itu apa? Salah. Rukun. Nah, suatu amalan yang dikerjakan, yang ditinggalkan, apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal. Tapi kalau nggak sengaja, dia nggak batal, tapi ganti sujud sahwi. Apa namanya ini? Kewajiban sholat, wajib sholat. Ditinggalkan tidak batal, sengaja maupun tidak sengaja tidak batal. Apa ini?
Sunnah-sunnah sholat. Nah, itu dipelajari. Kalau sudah belajar tentang ad-din sampai kepada rinciannya, maka diharapkan bisa menjawab pertanyaan kedua. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, siapa nabimu? Ini mempelajari tentang apa? Sirah. Sehingga isi Al-Quran, isi Islam itu 3 materinya. Apa? Akidah, hukum, kemudian sirah. Maka kita tidak boleh meremehkan pelajaran sejarah atau sirah. Nah, apabila kalian ditanya 3 dasar yang wajib diketahui muslim itu apa saja? Nah, kata beliau di sini, auradal mu'allifu rahimahullah, penulis kitab ini membawakan hadhil masalah ini, masalah 3 perkara ini, bisighati su'al, dengan bentuk pertanyaan. Jadi ya, kalau apabila ditanyakan kepadamu 3 dasar yang wajib diketahui manusia itu apa saja? Nah, fakul ma'rifati rabbahu. Di sini beliau menulis kitabnya juga dalam bentuk soal. Wadhalika, kenapa dalam bentuk soal? Soal jawab. Min ajli an yantabihal insanu laha. Dalam rangka untuk membangkitkan semangat atau membangkitkan kesadaran, dalam rangka memfokuskan perhatian, pikirannya tidak tola-tole, pikirannya fokus. Jadi dalam bentuk tanya, Rasulullah juga sering tanya, manil muflis, kata Rasulullah, siapa orang yang merugi? Kata sahabat, orang nggak punya dinar dan nggak punya dirham. Ya, itu kan bentuk tanya. Rasulullah juga pernah bertanya, manil kuwa, siapa orang kuat itu? Sahabat menjawab, orang yang menang gulat. Nah, ya, itu bentuk-bentuk tanya, dan itu merupakan prinsip atau cara-cara metode-metode pengajaran, metode-metode dakwah. Nah, jadi bentuk tanya jawab. Tadi seperti saya tanya, apa artinya rukun sholat? Nah, itu maksud kenapa beliau menulis kitabnya dalam bentuk soal. Kata beliau di sini, pertama dalam rangka membangkitkan, barangkali dia hadir di depan ustadz cuma badannya, pikirannya nggak hadir. Biasanya kalau saya duduk di depan saya, biasanya saya tanya, antum ma'ana, kalian bersama kita. Nah, kadang orangnya ada di situ tapi syekhnya hilang, pikirannya keliling, nah nggak hadir. Yang pertama itu, li'annaha mas'alatun azimatun, karena yang mau dibahas di sini yaitu 3 perkara. Itu adalah masalah besar. Wa usulun kabiratun, dan pondasi-pondasi yang besar. Wa inna ma qala inna hadhil usulu salasatu, karena 3 dasar ini allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, ya, 3 dasar yang wajib diketahui manusia ini, li'annaha hiyal usulul lati yus'alu anhul mar'u, karena ini merupakan 3 perkara yang akan ditanya setiap orang fi qabrihi, ketika masuk alam kubur. Ketika masuk di alam kubur ditanya idza dufina, ketika selesai penguburan, watawalla anhu, dan mendengar dan berpaling atau pulang ashabuhu, keluarganya. Nah, akan di hadis dikatakan dia mendengar terompahnya saudaranya ketika pulang. Ya, artinya sudah dikembalikan lagi ruhnya, karena kalau nggak ada mendengar, artinya ruhnya sudah kembali, padahal keluarganya masih di situ, sudah beranjak pulang.
Ketika keluarganya sudah pulang, langsung datang dua malaikat yang kita kenal dengan Mungkar Nakir. Ya. Fa'at adahu, maka dua malaikat itu mendudukkan. Jadi walaupun di kafani itu didudukkan oleh malaikat. Tapi pernah saya bongkar kok tetap Ustaz, tetap tidur. Gimana jawabnya Pak Har? Saya pernah bongkar habis dikubur, dibongkar lagi kok masih tidur. Katanya kok didudukkan. Mungkin hadisnya palsu itu paling. Atau gimana? Gimana Pandora? Gimana jawabnya? Altan. Nah, ya jawabnya karena ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, malaikat itu mendudukkan ini di mana? Di alam kubur. Alam kubur ini termasuk alam gaib, tidak bisa dikias dengan alam nyata. Itu satu jawabnya. Jawaban kedua, bisa juga secara akal dikatakan, dijawab, ya ketika kamu bongkar oleh Allah dikembalikan lagi tidur. Tapi ketika kamu tutup lagi, dia didudukkan lagi oleh malaikatnya. Nah, tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang memang untuk menjawab orang-orang yang ragu dengan adanya siksa kubur. Maka datanglah dua malaikat fa'at ada, kedua malaikat itu mendudukkan fasa'alahu. Maka keduanya bertanya dengan membentak, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Nah, ini tiga soal ini langsung, dan ini ujian terakhir kata Rasulullah SAW dalam hadis Barra ibnu Azib. Hadhihi, tiga pertanyaan ini akhiru fitnatil mu'min, ujian terakhirnya orang beriman. Ujian pertamanya ya ketika di dunia ini kan manusia diuji terus. Diuji dengan kebaikan, kejelekan. Nah, diuji dengan syahwat, dengan syubhat. Banyak ujian-ujian di dunia. Tapi terakhir nanti apa itu? Ini. Fa'amal mu'min, adapun orang mukmin, ini hadis ya. Adapun orang mukmin fayaqul, dia menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammadun. Ini jawabannya. Ini walaupun sudah dihafal, mending hafalan aja jawabannya. Belum tentu bisa jawab menghadapi Mungkar Nakir. Orang bisa menjawab pertanyaan Mungkar Nakir itu kalau atau apabila ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu yusabbitullahu alladhina amanu min qawlis sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah akan menolong orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kokoh dengan bisa menjawab pertanyaan yang tepat, baik manusia, baik orang beriman itu di dunia maupun di akhiratnya. Wa amal murtabu, adapun orang yang ragu karena imannya lemah, namanya murtab. Murtab itu tidak kokoh imannya. Awil munafik, atau orang munafik. Orang munafik itu orang yang imannya sampai lidahnya saja. Apa ada? Ada. Rasulullah bersabda dalam hadis Abi Barzah al-Aslami, beliau mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang imannya sampai lisannya, walam yadkhulil imanu qalbahu, imannya belum masuk hatinya. Ada imannya orang munafik sampai di hatinya. Kalau secara zahir sholatnya iya sholat, nah tapi itu munafik yang oleh Allah diancam dengan keraknya neraka. Artinya di situ iman itu tidak diterima oleh Allah kalau hanya sampai di lisan saja. Iman itu harus masuk di hati.
Adapun orang yang imannya, orang yang hatinya ragu atau munafik atau imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena ilmunya yang lemah. Karena iman itu maknanya al-ilmu rosih, buah daripada ilmu rosih. Ilmu rosih itu ilmu yang mendalam. Makanya kalau beribadah, kalau taklim, jangan seneng yang pinggir-pinggir, nanti geblak. Ya apa? Bisa geblak, pinggir-pinggir. Ada ayatnya. Alladzina ya'budullaha ala harfin. Orang yang beribadah kepada Allah ala harfin. Ala harfin di pinggir-pinggir. Maju, dapatnya banyak. Ngantuk disuneni sama ustaznya. Ya. Kenapa? Supaya dapatnya imannya tidak lembek, tidak lemah. Karena iman itu bisa kuat, bisa lemah. Bisa, bahkan kalau kembali ke hadis itu, Inan imana yakhluku, kata Rasulullah, yakhlaku, sesungguhnya iman itu lusuh, bisa lemes. Seperti kalau tanaman tidak disiram, bagaimana? Lemes. Sayur diubahkan oleh para ulama itu, iman itu kayak sayuran, tanaman sayur, kalau nggak disiram, lemes. Begitu juga iman itu lemes. Artinya apa? Kata Rasulullah SAW, fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki iman kalian. Nah, dari hadis itu juga menerangkan bahwa yang memperbaiki hati itu, yang memperbaiki iman itu Allah. Yang memperbaharui iman itu Allah. Maka tidak bisa kita ini meningkatkan iman tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mas Rahmat, apa artinya taufik? Kan sering kita dengar ya. Bahkan punya teman namanya Taufik. Apa artinya taufik? Taufik berasal dari kata waffaqa, yuwaffiqu taufiqan. Apa itu Ali? Taufik. Hidayah sendiri, taufik sendiri. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua rahmah, hidayah, dan taufiknya. Yang ditanya taufiknya saja. Yofi ada? Belum nyampe. Oh izin. Diwakili bapaknya aja. Apa artinya taufik? Ini cucunya gimana ini cucu-cucu ini? Apa Pandora? Taufik, baru dengar taufik. Sering cuma nggak paham ya. Nah, taufik berasal dari kata kalau wafaqa itu cocok. Kalau wafaqa mencocokkan. Wafaqa mencocokkan. Kalau taufik itu artinya pencocokan dan itu hak Allah saja. Disebut bahasa Indonesianya itu hak prerogatif Allah. Kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya untuk dicocokkan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu maknanya apa? Taufik. Bisa diulang, Pandora. Apa artinya taufik? View, ada view. Apa artinya taufik? Iya, pencocokan atau taufik itu hak prerogatif Allah. Atau secara bahasa tadi pencocokan, hak prerogatif Allah untuk dicocokkan orang itu kepada apa yang Allah kehendaki, Allah cintai dan Allah ridhoi. Artinya kan belum tentu orang yang ngerti ini halal, ini haram, dia bisa mengamalkan, belum tentu. Ya. Belum tentu orang ngerti itu bisa mengamalkan. Butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya taufik. Sekedar ilmu belum tentu bermanfaat. Coba lihat hadis. Awwalu man tus'ar finnar al ulama. Orang pertama yang dilemparkan ke neraka ulama. Ulama kan berarti
ngerti. Tapi kenapa kok malah jadi orang pertama yang dilemparkan ke neraka? Karena dia tidak mendapat taufik. Ulama-ulama yang sudah mengerti ini hal haram tapi ditendang, diingkari, tidak diamalkan seperti orang Yahudi, kata Rasulullah SAW. Yahudi itu dimurkai Allah karena dia ngerti tapi tidak diamalkan. Kenapa dia tidak bisa mengamalkan? Karena tidak mendapat taufik. Kenapa tidak mendapat taufik? Dia bukan menjadi orang yang pantas. Tidak pantas untuk diberi taufik karena ada sebab-sebab yang jelek di hatinya. Adapun orang-orang yang ragu dan orang-orang munafik ketika ditanya mungkar nakir fayaqulu, maka dia mengatakan ha. Ini tidak ada artinya ha. Mungkin bahasa kita mbuh gitu ya. La adri, saya tidak paham, saya tidak ngerti. Coba tidak ngerti man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Sami'tun nasa yaqulun, aku pernah mendengar manusia mengatakan syai'an, mengatakan itu fakultuhu. Kemudian aku mengatakannya. Tapi dia tidak kuat, imannya tidak kuat. Nah, jadi ini 3 perkara merupakan perkara yang sangat penting. Nah, tadi 3 perkara ini menjadi dasar pemikiran kita mempelajari tentang Allah. Karena nanti yang ditanya terakhir di alam kubur yaitu tentang Allah. Artinya pelajaran akidah. Nah, bagaimana orang bisa membangun Islamnya kalau tidak belajar akidah? Sementara akidah itu, keimanan itu pondasinya. Pondasi apa? Pondasi agamanya. Pertanyaan kedua, wa madinuka. Siapa contohnya? Nabinya. Bagaimana Rasulullah? Nah, ini kitab ini membahas tentang 3 perkara ini. Jadi kitab ini sangat penting, fundamen. Apabila manusia ditanya tentang 3 perkara ini, fakul, maka jawablah. Ma'rifatul abdi robbahu, yang pertama yang wajib diketahui seorang hamba adalah mengenal Rabb-nya. Dan di sini beliau menggunakan kata-kata ma'rifah. Sering dipakai orang sufi ini, kelompok sufi sering mengatakan saya sudah tingkat ma'rifat, kalau kamu masih tingkat syariat. Dari kata-kata ini ma'rifah. Ma'rifah ini merupakan inti daripada al-ilmu, sehingga di sini beliau tidak mengatakan ilmul abdi rabbahu, tidak mengatakan ilmu, karena ilmu itu bisa disarikan, ada intinya yang disebut dengan ma'rifah. Nah, maka di sini maunya beliau benar-benar mengerti tentang Allah, tentang Rabb-nya. Jadi 3 perkara. Yang pertama apa? Perkara pertama, seorang hamba wajib mengerti Rabb-nya, wajib mengenal Rabb-nya. Kita lihat syarahnya. Ma'rifatullahi, mengenal Allah, itu yang wajib ya. Kewajiban pertama yang wajib diketahui hamba adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, takunu bi asbabin, itu dengan beberapa sebab. Mengenal Allah itu dengan beberapa sebab. Minha, diantaranya an-nadru, melihat. Melihat pakai apa? Mata. Nah, maka kita bersyukur oleh Allah diberi mata, diberi kemampuan melihat. Melihat apa? Nah, melihat makhluk Allah, melihat karena makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah itu disebut ayat, namanya ayat kauni. Karena ayat Allah itu ada 2, ayat kauni
dan ayat syar'i berupa wahyu. Dari mana mengenal Allah? Apa sebab orang mengenal Allah? Pertama, an-nadru, melihat, wa tafakkuru, dan berpikir. Kalau berpikir itu pakai apa? Pak Huri. Pakai otak ya? Enggak, Pak Bakar. Pakai otak gitu. Pak Har, pakai otak. Kalau melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, berpikir pakai nasional, pakai otak. Apa Pak Har? Pakai apa? Iya, berpikir pakai otak. Semua ini ittifaq ini. Sepakat. Semua kan? Ali, nggak baca. Oke? Nah itu ada beda. Nah, Ali berani sendirian, pakai hati katanya. Lainnya berani pakai otak. Ini menyelisih jumhur. Menyelisih jumhur ya. Kebanyakannya otak ini sendirian berani nih pakai hati katanya. Yang benar gimana nih? Butuh pentarjih. Rahmat gimana? Yang pentarjih siapa ini? Yang sahih. Jadi berpikir ini alat untuk memahami. Iya. Itu di hati. Allah banyak berfirman di dalam Al-Quran, di surat Fatir, di surat Al-Isra, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam, kata Allah, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam, katsirun minal jinni wal ins, kebanyakan jin dan manusia akan kami lemparkan ke neraka jahanam, kata Allah. Lahum qulubun, mereka sudah punya hati, la yafqahuna biha, tapi enggak mau berpikir. Mereka sudah punya hati tapi enggak mau berpikir. Itu ayat. Adapun otak, jadi kalau sampean mau bilang memang otaknya enggak berpikir. Iya, memang bukan di otak, berpikir itu di hati. Jadi otak ini sekretaris, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, otak ini hanya sekretaris, alat untuk menerima kayak radar gitu, menerima informasi-informasi dari luar, tapi dia tidak ikut cuma menyampaikan. Kalau laptop itu, komputer itu apanya? CPU-nya. Yang ngolah, kalau hard disk apa? Amin, apa Pak? CPU-nya itu yang ngolah programnya. Prosesor. Nah, jadi otak ini tidak ikut tanggung jawab, nanti itu cuma menyampaikan saja. Bahasanya Syekh itu sekretaris. Sekretaris itu yang menyampaikan data, ini Pak, ini Pak, ini bos. Keputusan nanti di hati. Nah, yang paling bertanggung jawab manusia itu di hatinya atau jantung ya, kolbun. Maka manusia ini tergantung kolbunnya, tergantung kulubnya, tergantung kita bilang hatinya. Kalau hatinya bagus, maka akan bagus keputusan-keputusannya. Kalau jelek, hatinya jelek, akan jelek seluruh keputusan-keputusannya. Fa inna dzalika at-tafakkur fi makhluqatihi. Cara mengenal Allah yang pertama memikirkan, melihat dan memikirkan makhluknya. Coba ini makhluknya disuruh pikir, supaya dari situ dia mengenal Allah. Jangan jauh-jauh. Ada lombok misalnya, itu kan makhluk Allah. Siapa yang bisa menciptakan lombok? Warnanya merah, pijatnya pakai apa? Bagaimana itu kok bisa? Dan lomboknya macam-macam. Lomboknya juga macam-macam. Nah, hasil daripada
melihat dan memikirkan tentang Lombok ini, belum tomatnya ya, masih Lomboknya. Apa yang dihasilkan? Dia menyadari betapa Allah itu maha Khalik. Khalik itu apa? Pencipta. Maha alim. Apa alim? Maha mengetahui. Karena dia tidak akan bisa membuat Lombok kalau tidak alim. Terus maha apa lagi? Qadir. Apa qadir? Bisa, kuasa. Nah, coba pengkajian dari situ sudah sekian nama Allah dan sekian sifat Allah terangkat. Dan itu hanya Allah. Siapa makhluk Allah yang bisa membuat Lombok? Dan Allah mencipta Lombok itu setiap hari. Kenapa kok setiap hari? Kok gak cuma seminggu sekali? Kira-kira kenapa Kak Bekat? Kok tiap hari? Buat kampung tiap hari. Sehingga kita lihat coba di pasar kan ada terus. Kenapa kok tiap hari? Karena dari sisi Allah ya, melihatnya dari sisi Allah. Apa Allah kok membuat tiap hari gak berhenti-berhenti sehingga di pasar tiap hari ada? Nah, karena Allah itu maha rahmah, maha pengasih. Pengasih itu kan ngasih setiap hari supaya nggak berhenti makan lombok. Karena kalau nggak ada sambelnya katanya gak iso ngelek. Itu bentuknya katanya. Yang muda-muda terutama ya. Hasil dari situ tentang makhluk Allah akan muncul kesimpulan subhanaka. Apa subhanaka? Atau subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci itu artinya bersih dari sifat-sifat kurang. Nah, kemudian diberi lombok baca apa? Alhamdulillah. Dari itu kita tinggal beribadah menyembah Allah, karena Allah itu la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah itu maha besar. Maka barang siapa membaca 3-4 kalimat ini akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Baca apa? Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kata, 4 kalimat. Nah, itu juga pengkajian dari sini, buah dari ngaji tentang nama-nama. Maka tidak ada pelajaran terpenting di dunia ini selain mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah. Dari situ juga sudah terangkat. Dan tidak perlu misalnya S1, 2, 3. Di sawah pun kita mengenal Allah. Di ladang pun kita mengenal Allah. Di sana banyak sekali ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi. Karena dengan melihat dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah di sawah, di ladang tadi, itu bisa mengantarkan untuk mengenal Allah. Ya, untuk mengenal Allah, ma'rifah. Bisa boleh saya sini sudah tingkatan ma'rifat. Apa ma'rifat? Mengenal Allah. Memangnya Allah itu berapa? 1. Allah itu di mana? Di atas arsy. Nah, Allah itu maha agung, maha besar, sangat besar. Dan Allah dari atas arsy itu mengatur seluruh alam ini. Mau dibuat manusia itu tinggi, mau dibuat rendah, mau dibuat laki, mau dibuat perempuan, mau dibuat hitam, mau dibuat kuning, mau dibuat putih, mau dibuat kaya, mau dibuat miskin, mau dibuat sehat, mau dibuat miskin. Itu Allah semua yang ngatur dari atas arsy-Nya. Dan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Nah, kenal dia, mengenal Allah. Wa ma'rifatu azimi sultanihi, dan dia bisa mengenal kebesaran kekuasaan Allah. Tadi bisa godek-godek. Masya Allah, subhanallah. Ketika dia lihat apa tadi? Lombok. Dia belum lihat tomat. Dia belum lihat sawi. Belum lihat kangkung. Belum lihat ikan. Sana jalan lagi, ada setan ikan laut. Nah, betapa ikan laut itu, satu ikan bisa sekali beranak ratusan.
Manusia cuma 2 saja sudah kalang kabut. Itu ikan sekali beranak itu bisa ratusan. Mas Rahmat, kenapa kok sekali beranak ratusan? Pertanyaannya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena manusia itu doyan ikan. Nah, manusia kan doyan ikan ya. Dikasih satu, aduh mek siji. Nah, yang sana mek siji, makanya Allah dibuat yang banyak. Nah, dibuatkan ayam setiap hari maunya makan ayam. Nah, Mas Rahmat, kakinya ayam berapa jarinya? Jarinya ayam berapa? 4 atau 5? 4. Mening nih. 4. Wah, puji. Sin tukang potong ayam ini kok hafal. Kenapa kok 4? Kok enggak 5? Hari. Kemauan Allah ya. Iya, yang 5 juga kekuasaan Allah. Dijawabnya kekuasaan Allah ya. Karena nggak butuh 5, karena nggak butuh jempol ya. Karena jempol ini untuk nulis. Coba Pak Muji harus. Karena ayam itu nggak nulis gitu ya. Watamami sultanihi, dan kesempurnaan kudratihi. Watamamu kudratihi, dan bisa mengenal kesempurnaan kekuasaan Allah. Dari mana? Tadi dari ladang ini, dari sawah, bisa mengenal Allah, agungnya kekuasaan Allah, sempurnanya kekuasaan Allah, kekuasaan Allah, wa hikmatuhu, dan kebijaksanaan Allah. Yang buahnya besar dibuat di bawah kayak abu kayak gitu dia. Warahmatuhu, dan mengenal betapa Allah itu maha rahmah, maha penyayang, maha pengasih tadi. Tadi diantaranya buat apa? Ikan itu banyak. Dan Allah itu penyayang, walaupun pada hewan penyayang. Sehingga ada hewan yang bertelur, ada yang beranak. Nah, yang bertelur nggak perlu hamil. Kenapa burung kok bertelur? Ali, kok nggak hamil kayak kambing? Kambing kan hamil ya. Kenapa? Yang lain mungkin? Karena kalau hamil terbang kan berat kalau hamil. Kalau pas hamil berat, hamil besar, suruh terbang nggak berat ya. Masa karepe jawab bis. Pokoknya benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi." Apakah manusia tidak melihat di kerajaan langit dan di muka bumi ini? Suruh lihat oleh Allah. Artinya ini bentuk pertanyaan juga dari Allah dan mengandung celaan bagi orang yang melihat makhluk-makhluk Allah ini hanya dengan mata telanjang, bukan dengan mata hati, bukan dengan mata iman. Nah, wa ma khalaqallahu min syai', dan kenapa manusia tidak melihat apa-apa yang Allah ciptakan? Nah, banyak afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa manusia tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana bumi dihakarkan? Bagaimana gunung ditancapkan? Suruh lihat. Kenapa disuruh lihat? Di situ terdapat apa? Tadi itu tanda-tanda kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah terangkat dari situ. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya lewat ciptaannya. Ya.
lewat lombok dengan berbagai macamnya, lewat tomat dengan berbagai macamnya. Mestinya yang seperti itu, kalau mau ngaji seperti ini, melijo-melijo itu orangnya juga beriman ya. Dan yang dituju dari pengenalan Allah ini kan ketundukannya kepada Allah. Waktunya sholat kok masih di pasar, belum waktunya sholat sudah berangkat ke pasar. Kapan sholatnya? Siang di Tegalan, malam di pasar. Kapan ibadahnya? Padahal maunya Allah dari melihat sayur-sayur itu pun sudah mengenal Allah. Maksudnya tumbuh keimanannya, keyakinannya. Semua itu bentuk rahmah dari Allah, kasih sayangnya, agar kita tunduk patuh kepada Allah, menjalankan perintahnya. Tapi kebanyakan orang malah tertipu sampai melupakan akhiratnya. Namanya lalai. Namanya apa? Lalai. Bahasa Arabnya ghafilun. Coba di ayat tadi ya, di surat Al-A'raf tadi. Lanjutnya, saya bacakan coba. Enggak di sini. Di surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal in." Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak mau memahami. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka sudah diberi mata tapi tidak mau melihat. Lahum ada udhunun atau adhanun. Lahum, mereka punya telinga, la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum atau bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang lalai itu lebih jelek daripada orang mati. Orang lalai lebih jelek daripada orang mati. Karena orang mati itu hanya badannya yang berpisah dengan dunia ini. Tapi kalau orang lalai itu hatinya berpisah dengan Allah, naudzubillah. Dia telah mati sebelum matinya kalau lalai dari Allah. Artinya tidak zikir kepada Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah pelajaran kita ini sore ini mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepadanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.